Hai para pecinta film, pernah nggak kalian membayangkan bagaimana jadinya jika kalian mendapatkan warisan berupa makhluk menyeramkan yang tak kalian ketahui? Dan inilah kisah yang akan kita bahas dalam film yang berjudul Baghead. Film ini akan mengisahkan tentang seorang wanita yang mendapatkan warisan dari ayahnya yang cukup menyeramkan. Dia diperintah untuk menjadi wali atau penjaga dari entitas yang tak pernah ia ketahui. Baiklah, bagaimana keseruan filmnya? Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Owen yang merupakan penjaga dari sebuah bar bersejarah di kota Berlin. Pada saat itu, terdapat pria yang mendatanginya yang bernama Neil yang ingin memasuki bar. Akan tetapi, Owen menolaknya dan menyuruhnya agar kembali pulang. Setelah itu, Owen pun melakukan hal aneh dengan merekam dirinya sendiri dan berbicara di depan kamera dengan mengatakan apabila anaknya menemukan rekaman ini, maka dia telah gagal untuk melindunginya. Owen juga menjelaskan bahwa anaknya lah yang akan menjadi wali terakhir dari entitas jahat yang berada di dalam bar. Entitas ini merupakan warisan dari leluhur terdahulu yang melakukan sebuah kesalahan. Kini, tugas mereka hanya menjaga entitas ini agar dia tak melarikan diri ke dunia luar. Tak lama kemudian, entah apa yang terjadi, Owen pun malah terbakar oleh api hingga dia mengembuskan nafas terakhirnya. Kemudian, cerita pun akan beralih ke seorang wanita bernama Iris yang merupakan anak dari Owen. Ketika dia sedang bepergian bersama sahabatnya yang bernama Katie, tiba-tiba terdapat telepon dari rumah sakit yang mengabarkan bahwa ayahnya telah meninggal. Mendengar kabar itu, Iris pun hanya bersikap cuek dan biasa saja. Melihat hal itu, Katie pun bertanya tentang siapa yang menelponnya. Iris pun menjawab bahwa pihak rumah sakit mengabarinya bahwa sang ayah telah meninggal. Katie pun kemudian bertanya lagi kepada Iris apakah dia akan mendatangi ayahnya untuk yang terakhir kalinya. Iris pun menjawab tidak, sebab sang ayah telah melantarkannya setelah sang ibu meninggal. Bahkan, selama beberapa tahun terakhir, sang ayah juga tak pernah menjenguknya. Mendengar perkataan itu, Katie pun menasihati Iris agar dia mendatangi ayahnya untuk yang terakhir kalinya, sebab bagaimanapun juga dia tetaplah ayahnya. Keesokan harinya, Iris pun mendatangi rumah sakit sesuai alamat yang diberikan oleh pihak rumah sakit yang menelponnya sebelumnya. Setibanya di sana, Iris pun mendatangi ayahnya dan mengucapkan selamat tinggal untuk yang terakhir kalinya. Ketika akan beranjak pulang, terdapat seorang pria tua yang tak disebutkan namanya yang tiba-tiba mendatangi Iris. Pria tua itu mengatakan bahwa dia adalah seorang pengacara yang diamanai oleh Owen agar mewariskan propertinya kepada sang anak. Mendengar hal itu, Iris pun merasa terkejut sebab ayahnya tak pernah memberitahunya mengenai properti yang dia miliki. Setelah itu, pria tua itu pun mengantarkan Iris ke sebuah bar yang cukup besar di tengah kota yang merupakan milik Owen. Setibanya di sana, pria tua itu mengajak Iris untuk berkeliling ke berbagai ruangan. Setelah itu, pria tua itu pun menyuruh Iris untuk tinggal beberapa hari di sana dan kemudian memutuskan apakah dia mau menerima properti itu. Malam harinya, Iris pun menelpon sahabatnya atau Katie untuk mengabarkan hal yang tak dia duga mengenai warisan yang ditinggalkan sang ayah. Katie pun merasa senang dan berniat untuk menyusul Iris ke sana. Ketika tengah malam, Iris yang sedang beristirahat, dia pun tiba-tiba mendengar suara langkah kaki dari ruang bawah. Dengan bergegas, dia pun langsung berniat untuk mengeceknya. Ia memiliki firasat jika ada seseorang yang berniat untuk mencuri di rumah barunya. Saat berkeliling ke berbagai ruangan, Iris pun tak sengaja menemukan ruangan aneh yang pintunya terkunci rapat. Ia pun bertanya-tanya tentang ruangan apakah itu, sebab pria tua sebelumnya tak menjelaskan ruangan itu. Ketika akan kembali ke kamarnya, Iris pun melihat seorang pria yang mengenalkan namanya kepadanya. Pria itu tak lain adalah Neil atau pria yang ditemui Owen di awal cerita.
Neil mengatakan kepada Iris bahwa dia membutuhkan bantuannya untuk bertemu istrinya di ruang bawah tanah. Iris pun seketika merasa bingung dan bertanya kepada Neil apakah istrinya ada di ruang bawah tanah. Neil pun dengan raut wajah bingung juga malah berbalik bertanya apakah Iris tak tahu tentang ruang bawah tanah. Iris pun menjawab tak tahu, sebab dia belum mengetahui semua yang ada di rumah ini. Neil kemudian memberikan beberapa uang kepada Iris agar dia diizinkan untuk masuk ke ruang bawah tanah. Melihat jumlah uang yang diberikan Neil cukup banyak, Iris pun mengiyakan tawaran dari Neil. Namun pada esok hari, sebab ia sendiri juga tak memiliki kunci untuk masuk ke sana. Keesokan paginya, Iris pun kembali menemui pria tua sebelumnya untuk menandatangani perjanjian ahli waris miliknya. Dia juga mendapatkan beberapa barang peninggalan sang ayah yang dititipkan kepada pria tua itu. Barang-barang itu berupa foto, uang, dan berbagai benda berharga lainnya. Namun, ada salah satu benda yang membuat Iris merasa bingung. Benda itu adalah kaset atau rekaman video. Sore harinya, Katie pun akhirnya tiba di rumah baru milik sahabatnya yang sangat besar. Katie kemudian mengucapkan selamat kepada Iris atas warisan yang baru saja dia terima. Tak lama kemudian, datanglah Neil yang menagih janjinya kepada Iris untuk masuk ke ruang bawah tanah. Dengan bergegas, Iris pun mengambil berbagai kunci dan membuka ruangan bawah tanah itu. Ketika mulai menuruni anak tangga, Iris bersama Katie pun merasa bingung tentang tempat apakah itu. Di samping itu, juga tercium bau seperti bangkai di sana. Dari arah depan, terdapat sebuah lubang yang sangat aneh yang membuat Iris merasa bingung. Tak lama kemudian, keluarlah sosok wanita dengan kepala tertutup karung yang berjalan ke arah dari Iris. Hal itu pun langsung membuat Iris merasa takut. Iris pun kemudian menyuruh wanita itu untuk menjauh darinya. Tanpa dia duga, wanita itu langsung menuruti perintahnya. Iris lalu menyuruh wanita itu agar duduk di sebuah kursi sesuai arahan dari Neil. Kemudian, Neil pun memberikan sebuah cincin milik istrinya dan mengatakan kepada wanita itu bahwa dia ingin bertemu dengan istrinya yang telah tewas. Seketika, wanita itu pun langsung menelan cincin milik Neil dan berubah menjadi sosok wanita yang ternyata itu adalah ibu dari Neil. Neil pun langsung merasa marah dan menyuruh wanita itu agar berubah menjadi istrinya, sebab yang dia inginkan adalah bertemu dengan sang istri. Namun, Neil pun mulai teringat bahwa cincin itu adalah milik ibunya sebelum ia memberikannya kepada sang istri. Tak ada pilihan lagi, Neil kemudian memutuskan untuk berbicara dengan ibunya dan bercerita tentang masa lalu mereka. Setelah 2 menit berlalu, wanita itu pun kembali berubah menjadi wujud aslinya dan mulai menyerang Neil. Karena merasa takut, Iris pun langsung menyuruh wanita itu agar kembali ke tempat asalnya. Tak diduga, wanita itu pun langsung patuh dan pergi dari sana. Sebelum masuk ke sebuah lubang di tengah dinding, wanita itu menatap Iris dengan tatapan yang cukup menyeramkan. Setelah kejadian itu, Iris pun merasa trauma dan langsung mengunci pintu dari ruangan bawah tanah. Iris kemudian bertanya kepada Neil tentang siapakah sosok wanita itu. Neil pun tak bisa menjelaskannya. Yang pasti, wanita itu bisa menghidupkan orang yang sudah mati di dalam tubuhnya selama 2 menit. Neil kemudian mencoba menawarkan kepada Iris agar dia diizinkan untuk masuk lagi ke ruang bawah tanah. Ia siap untuk membayar 2 kali lipat dari harga sebelumnya. Karena Iris merasa trauma, dia pun menolaknya. Setelah itu, Neil pun berpamitan untuk pulang dari sana dan menyuruh Iris untuk datang ke rumahnya apabila dia berubah pikiran. Keesokan harinya, Iris pun memutar rekaman peninggalan ayahnya yang berisi mengenai penjelasan dari rumahnya. Owen menjelaskan bahwa di dalam rumah itu
ada sosok entitas jahat yang bernama Baghead di ruang bawah tanah. Ia tak boleh keluar dari sana. Leluhur mereka telah membuat sebuah perjanjian agar entitas itu tak bisa keluar. Perjanjiannya yaitu memberikan wali atau penjaga dari entitas itu secara turun-temurun. Owen juga berpesan kepada anaknya agar dia tak main-main dengan entitas itu. Bagaimanapun juga, entitas itu sangatlah jahat walaupun ia sangat patuh dengan walinya. Setelah menonton rekaman milik ayahnya, Iris pun mulai merasa bersedih dan tak menyangka jika keluarganya memiliki kisah kelam yang diwariskan secara turun-temurun. Katie kemudian menyarankan Iris agar meninggalkan semua warisan ayahnya, sebab setelah mendengar penjelasan itu, risiko yang diterimanya sangatlah besar. Bahkan, hampir seluruh saudaranya telah meninggal karena Baghead sebelumnya. Iris pun langsung menolaknya. Ia lebih memilih untuk mencari jalan keluar daripada meninggalkan tempat itu, sebab tempat itu sangatlah berharga baginya. Setelah itu, Iris pun berniat mendatangi Neil sebab ia yang mulai kehabisan uang. Sementara itu, Katie yang ada di dalam bar, ia pun mulai mencari tahu tentang asal-usul dari keluarga Iris. Tak disangka, dari seluruh saudaranya, mereka semua mengalami tewas dengan melakukan bunuh diri. Namun, ada salah satu orang atau kakek buyut dari Iris yang berniat mencari jalan keluar dan menyebutkan bahwa Baghead itu adalah kutukan yang tak akan pernah berakhir. Kembali ke Iris, setibanya dia di rumah dari Neil, dia pun mengatakan bahwa dirinya berubah pikiran dan mengizinkan Neil agar masuk ke ruang bawah tanahnya kembali. Dengan sangat senang, Neil pun langsung bergegas untuk pergi ke rumah dari Iris. Setibanya di sana, Neil pun memberikan sebuah benda milik istrinya yang kemudian dimakan oleh Baghead. Seketika, Baghead itu pun langsung berubah wujud menjadi istri dari Neil. Neil pun langsung memeluk istrinya dan mengatakan bahwa ia merasa rindu dengannya. Istri dari Neil ini bernama Sarah. Di tengah perbincangan mereka, Neil malah bertanya mengapa Sarah berniat meninggalkannya sebelum ia meninggal karena kecelakaan. Sarah pun menjawab bahwa ia hanya ingin mencari ketenangan sebab mereka baru saja bertengkar. Belum selesai berbicara, Baghead itu pun kembali ke wujud aslinya. Iris pun kemudian menyuruh Neil agar pergi dari sana, sebab waktunya kini telah habis. Neil kemudian menawarkan kembali kepada Iris agar dia bisa bertemu lagi dengan istrinya. Namun, Iris pun menolaknya, sebab ia merasa takut setelah mendengar penjelasan ayahnya bahwa Baghead akan semakin kuat ketika mereka terus memakainya. Ketika tengah menyendiri, Iris pun melihat sosok ayahnya sebelum ia meninggal dunia. Waktu itu, Owen memanggil arwah istrinya yang telah tewas ke dalam tubuh Baghead untuk mengucapkan selamat tinggal. Owen menjelaskan bahwa dia berusaha meninggalkan rumahnya barangkali dia bisa bebas. Namun, dirinya malah sakit-sakitan ketika jauh dari Baghead. Dan itulah alasan mengapa Owen tak pernah mengunjungi Iris. Untuk menebus rasa bersalahnya, Owen pun berniat membakar Baghead berharap dia akan musnah. Akan tetapi, Baghead tak mempan dengan api dan malah dirinya yang terbakar sendiri. Dan itulah kejadian yang menimpa Owen sebelum ia meninggal. Ketika tengah malam, Iris pun kembali melihat sosok ayahnya yang tiba-tiba muncul dan mengajaknya untuk pergi ke ruang bawah tanah. Iris pun mencoba memanggil sahabatnya namun ia tak ada di sana. Ketika masuk ke ruang bawah tanah, ayahnya pun berubah menjadi Baghead yang membuat Iris pun merasa terkejut. Dengan sangat emosi, Iris berusaha mencekiknya. Namun, ia malah merasa tercekik oleh dirinya sendiri. Ternyata, semua itu hanyalah mimpi dari Iris. Karena ia mulai mengalami kejadian yang tak masuk akal, ia pun berniat mencari pengacara ayahnya dan membatalkan perjanjian warisannya. Akan tetapi, setelah mendatangi rumah dari pria tua sebelumnya, rumahnya pun menjadi bangunan kosong yang telah terbengkalai. Di salah satu foto milik kakek buyutnya, Iris pun melihat pria tua yang ditemuinya sebelumnya yang berfoto dengan kakek buyutnya. Iris pun bertanya-tanya bagaimana mungkin pria tua itu atau pengacara sebelumnya adalah seseorang dari masa lalu. Karena banyak kejadian janggal,
Katie pun memaksa Iris agar pergi dari sana dan kembali pulang ke rumah mereka dahulu. Namun, Iris malah memarahi Katie dan menyuruhnya untuk pergi. Ia menganggap bahwa Katie merasa iri kepadanya. Dengan sedikit emosi, Katie pun langsung pergi dari sana. Namun, ia tak memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Ia malah berniat untuk mendatangi tempat tinggal dari kakek buyut Iris yang berniat mencari jalan keluar dari kutukan Baghead. Setibanya Katie di sebuah gudang terbengkalai, dia pun menemukan berbagai foto yang seperti sebuah teka-teki. Kemudian, Katie pun mengambil semua foto itu dan berniat menunjukkannya kepada Iris. Sementara itu, di ruang bawah tanah, Iris memanggil arwah ayahnya untuk meminta maaf sebab kini dia mulai sadar mengapa sang ayah tak pernah mengunjunginya. Iris kemudian bertanya apakah ada sebuah cara untuk pergi dari sini. Owen pun menjawab tidak. Sampai kematiannya, dia akan terus bersama Baghead untuk menjaganya agar tak keluar. Mendengar jawaban itu, Iris pun mulai frustasi dan memutuskan untuk meminum minuman keras sebanyak-banyaknya agar pikirannya bisa tenang. Di lain sisi, Katie berusaha menelpon Iris namun tak ada respon. Dia pun kemudian meninggalkan pesan kepada Iris jika dia menemukan petunjuk barangkali terdapat cara untuk pergi dari sana. Kembali ke Iris, dia pun mencoba membakar surat perjanjian warisannya barangkali ia bisa terlepas dari kutukan ini. Akan tetapi, hal itu semuanya sia-sia. Kertas itu tak bisa terbakar dan tetap utuh. Setibanya Katie di rumah dari Iris, dia pun mencoba mencari sahabatnya ke berbagai ruangan. Namun, ia tak menemukannya. Tak diduga, Iris sedang tak sadarkan diri di ruangan atas karena terlalu banyak minuman keras. Sementara itu, Katie yang mengira jika Iris berada di ruang bawah tanah, dia pun mulai menuruni anak tangga. Setelah tiba di sana, terdapat Baghead yang muncul secara tiba-tiba. Baghead itu kemudian memakan foto milik kakek buyut dari Iris yang diambil oleh Katie sebelumnya. Seketika, Baghead itu pun memanggil arwah kakek buyut dari Iris. Katie kemudian bertanya apakah ada sebuah cara untuk meninggalkan tempat ini. Kakek buyut dari Iris pun menjawab tidak. Di masa lalu, dirinya berusaha sekuat mungkin untuk menghapus kutukan ini namun semua sia-sia. Kemudian, kakek buyut dari Iris pun bertanya balik kepada Katie apakah dia wali baru di tempat ini. Katie pun menjawab bukan. Dengan raut wajah panik, kakek buyut dari Iris pun menyuruh Katie agar segera pergi, sebab dia tak boleh menemui Baghead tanpa walinya. Tak diduga, Katie pun malah dibawa oleh Baghead ke dalam lubang di tengah dinding. Keesokan paginya, ketika Iris baru tersadar, ia pun melihat ponselnya yang memperlihatkan beberapa panggilan dari Katie yang tak terjawab. Dengan bergegas, Iris pun langsung mencari Katie ke berbagai ruangan. Di ruangan bawah tanah, Iris mendengar suara dari Katie yang meminta tolong. Ia pun kemudian langsung memasuki ruang bawah tanah dan mencari sahabatnya. Dari lubang di tengah dinding, Katie terus berteriak meminta tolong yang membuat Iris pun merasa panik. Tanpa rasa ragu, Iris pun memasuki lubang di tengah dinding untuk mencari sahabatnya. Ketika sudah berjalan cukup jauh, akhirnya Iris pun menemukan Katie yang ketakutan. Akan tetapi, ketika akan keluar, ia malah menemukan Katie lain yang telah tewas di tempat yang lain. Seketika, Iris pun langsung meneteskan air matanya dan merasa marah terhadap Baghead karena telah membunuh sahabatnya. Menyadari jika Baghead telah semakin kuat, Iris pun berusaha untuk keluar dari sana. Beruntungnya, datanglah Neil yang langsung menyelamatkannya. Neil pun kemudian bertanya kepada Iris tentang apa yang terjadi. Iris pun menjelaskan semuanya bahwa dia tak tahan lagi dengan tempat ini. Baghead di ruang bawah tanah telah membunuh sahabatnya. Kini, dia tak tahu lagi harus berbuat apa. Neil kemudian menyuruh Iris agar beristirahat saja. Dia juga memberikan obat penenang kepada Iris agar pikirannya kembali tenang. Setelah meminum obat itu, Iris pun langsung tertidur cukup lama. Ketika terbangun, Iris pun melihat hari yang kini sudah malam. Ia kemudian mencoba mencari Neil yang tak tahu entah di mana. Dari ruang bawah tanah,
Iris mendengar Neil yang berbicara dengan Baghead tanpa izinnya. Dengan mengendap-endap, Iris pun mencoba mendengarkan percakapan antara Neil dengan Baghead. Neil yang masih tergila-gila dengan istrinya, dia pun memohon kepada Baghead agar dirinya saja yang menjadi walinya. Seketika, Baghead itu pun langsung tertawa, sebab Neil bukanlah keturunan dari keluarga Iris. Baghead kemudian memanipulasi Neil dan menyuruhnya untuk membunuh Iris. Imbalannya, Neil bisa bertemu dengan arwah istrinya setiap hari. Dengan sangat senang, Neil pun langsung mencari Iris dan berusaha membunuhnya. Mendengar hal itu, Iris pun langsung berusaha kabur dari sana. Iris kemudian mencoba menaiki atap rumah berharap Neil tak bisa mengejarnya. Akan tetapi, Neil masih terus mengejarnya. Ketika tengah terdesak, Iris pun menasihati Neil jika dia telah ditipu oleh Baghead. Namun, Neil tak peduli ucapan dari Iris. Kemudian, Neil pun langsung mendorong Iris dari atap rumah hingga dia terjatuh dan langsung tewas. Sekembalinya Neil ke ruang bawah tanah, Baghead pun merasa tersenyum dan berterima kasih kepadanya. Dia juga mengatakan setelah ribuan tahun lamanya, kini dirinya bisa bebas keluar kemana saja berkat bantuan dari Neil. Neil pun langsung menagih janjinya kepada Baghead sebelumnya. Namun, Baghead itu malah mengingkari janjinya dan langsung membunuh Neil. Di akhir film, Baghead itu pun berubah wujud menjadi Iris dan membuat sebuah kobaran api hingga isi di seluruh rumah menjadi hangus terbakar. Dan kemudian, film pun berakhir. Baiklah, mungkin hanya itu pembahasan pada video kali ini. Tak lupa, saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton. Dan sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.